Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang kami hormati Kepala Madrasah Man Insan Janiki Auki, yang kami hormati semua Dewan Guru yang sempat hadir pada Kultum Ramadan, dan yang kami banggakan anak-anak sekalian yang luar biasa tertib mengikuti kuliah Ramadan pada sore hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan kita sepenuhnya, tidak kurang satu apapun yang diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu kita patut mensyukuri itu agar kita tidak menjadi yang namanya kufur. Oleh karena itu, dengan cara mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya menjalankan ibadah puasa yang kita jalani saat ini. Itulah bentuk syukur kita. Salawat beserta salam marilah kita wasilahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, adapun tema Kultum Ramadan pada sore hari ini manajemen Islam, manajemen waktu dalam Islam. 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suri tauladannya kepada umat Islam dan juga mengajarkan kepada seluruh umat pada umumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan yang namanya manajemen waktu melalui ayat Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr wal Asriyah, wal asr innal insana lafi khus, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi dalam artian dahulu mereka tidak tahu, menjadi tahu setelah datangnya dakwah Nabi. Orang-orang jahiliyah dulu tidak tahu waktu. Dia bekerja keras melulu, berdagang melulu, tidak ada waktu. Hanya hidupnya untuk duniawi. Malahan ada untuk ukhrawi. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenahi pada waktu ketika itu,
dari kehidupan yang tidak layak, ya, dipandang secara Islam, menjadi hidup yang layak dipandang Islam. Nah, itu, ya. Siapa yang beruntung, siapa yang tidak rugi? Ya, siapa yang beruntung dan siapa yang tidak rugi? Yang tidak rugi itu kita. Ya. Umat yang akan datang, umat yang terdahulu, ya, sebelum Rasul itu khusrin, rugi. Ya. Setelah Rasulullah datang, kita menjadi beruntung. Ya. Karena jarak Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu enggak salah itu berapa abad? Ya, lama. Itu. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, kita yang sangat beruntung. Ya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kita harus ada yang namanya manajemen waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam puasa saja Allah mengajarkan itu. Belum waktunya jangan makan. Itu kan? Itu. Kalau kalian makan batal. Puasa kalian tidak sah. Nah itu, ya. Oleh sebab itu ada di ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum, itu yang la'allakum tattaqun, itu nilai yang sangat spesial yang diberikan Allah kepada kita. Waktu kita taat kepada Allah itu yang sangat spesial ini, ya. Manajemen waktu itu kita taat kepada Allah itu, ya. Gitu kan? Toh dari sebelum adzan subuh, waktu imsak itu sudah hati-hati, ya. Jadi manajemen diri dulu, waktu diri dulu itu hati-hati. Kalau kita nyantai sambil merokok, ya, itu, masih 3 menit lagi. Setelah nyantai merokok, waktu azan selesai, akhirnya rokok dimatikan, mau minum tidak bisa lagi. Oleh sebab itu kita harus ada manajemen waktu itu, ya, itu, ya, itu, ya. Lagi salawatan di masjid, belum ada waktu azannya, minum, ya, makan, silakan, ya, gitu kan. Tapi kalau sudah ada imsaknya, hati-hati lampu kuning. Kita harus mewaspadai itu. Ya, jangan puasa kita pada hari ini, pada hari yang selanjutnya akan sia-sia. Tidak ada nilai, ya. La'allakum tattaqun itu. Ya. Itu. Jadi anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, ya. Sangat penting sekali yang namanya waktu itu, ya. Karena waktu kita ini berjalan melulu, ya. Dulu kami seperti kalian, ya. Sekarang kami punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, malah sudah ada SMA, ya. Kami berguyur tua, itu kan. Gara-gara apa? Gara-gara waktu. Kalau kita hancur, ya, gara-gara waktu yang tidak bisa memanagenya, rugi kita, ya, rugi. Contoh kecil saja anak-anak sekalian. Kalau kalian hidup dengan laptop melulu, tidak sosial dengan masyarakat, rugi. Ya, dengan HP melulu, rugi. Itu kan? Karena kalian tidak bisa memanage waktu, berjam-jam di kamar main HP, YouTubean, apalagi yang joget-joget apa namanya, ya, TikTok, apa itu, ya,
Bapak buka sekali aja. Dulu memang bapak anti TikTok. Saya buka sekali pengen. Rupanya. Nah ini, ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Itu kan. Tapi bapak yang nonton yang benar-benar, ya, gitu. Yang lucu-lucu nontonnya. Nah itu kan. Tapi jangan yang nggak benar. Haram hukumnya, apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa ya, semuanya ada nilai. Apa yang kita kerjakan ada nilai, baik buruk maupun baik. Itu kan? Nah, nilai itu yang buruk itu bisa membatalkan ya pahala puasa kita. Ya. Oleh sebab itu jangan memancing emosi orang. Ya. Itu mengurangi, malahan membatalin kalau dia terlanjur emosional. Iya, awas, hati-hati itu. Ya, jangan puasa kita pada tahun ini 1443 sia-sia. Tidak ada nilai, nol di mata Allah. Itu kan? Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Apakah tidur itu dilarang? Tidak, silahkan. Tetapi jangan tidur melulu. Selamat datang Pak Mantarsah. Ya. Silakan. Kalau tidur itu berbentuknya sementara, ya, tapi tidak lama. Tapi kalau tidurnya berjam-jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu namanya bukan puasa. Ya, puasa itu menahan diri dari hal-hal, ya, yang bisa menyebabkan kebatalan puasa itu sendiri. Tidur itu boleh, tapi sekedar saja. Ya, jangan berjam-jam. Itu kan? Oleh sebab itu wajib kita memanage waktu. Rasulullah mengajarkan kepada kita itu. Ya. Itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan dalam surat Al-Asr tadi. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memanage waktu itu, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali kita-kita ini yang bisa memanage waktu itu. Ya, dimanfaatkan. Ya. Waktu ibadah, ya, waktu sosial, waktu belajar. Ya, itu. Jangan waktu ibadah digunakan untuk belajar. Stop dulu belajarnya, ibadah dulu penting. Setelah ibadah Allah kasih waktu lagi untuk belajar, untuk sosial. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, tukar pikiran yang baik, ya, sama satu teman dengan teman yang lain, itu bernilai ibadah. Apapun yang kita ucapkan, kalau kata perkataan itu baik, akan dinilai oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini 2 kali lipat. Coba bayangkan, pahala itu kita ibaratkan saja kalau sendirian itu 10, ya, kalau berjamaah 27, ya. Tetapi kalau kita berjamaah di bulan Ramadan ini, kalian individu di asrama itu beda. Kalian dapat 20 dan yang berjamaah di sini dapat ya kali 2. 27 kali 2 berapa? Hitung sendiri. Ya. Itu. Jadi 2 lipat Allah gandakan pahala di bulan Ramadan. Apalagi kalian ada kegiatan yang namanya tahfiz, ada kegiatan tadarus, dimanfaatkan waktu itu. Ya. Jadi di diri kalian itu ada manajemen waktu.
Ya, dimanfaatkan. Semua yang kalian lakukan asal itu kebaikan akan dinilai oleh Allah. Coba kalian menghafal Al-Quran satu ayat, itu dinilai, bukan satu ayat dinilai oleh Allah per huruf. Satu huruf misalnya 2, ya, dikali 2 dilipat ganda kan 4, dikalikan berapa huruf di situ. Misalnya satu ayat itu 100 huruf, dikalikan. Ini di bulan Ramadan. Ya, begitulah para sahabat pada kita itu, ia bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa di bulan lain tidak seperti bulan Ramadan saja? Ganti saja bulan lain di bulan Ramadan." Ya, karena di bulan Ramadan itu ada semangatnya ibadah, ada nilai yang sangat tinggi, pahala yang sangat besar. Ya. Apa jawab Rasulullah? Ya, ini jawaban Rasulullah sangat bijak sekali. Sebenarnya bulan Ramadan dan bulan lain itu sama. Ya. Kalau kita melakukannya, ya, yang baik-baik. Tapi kalau kita melakukan yang buruk-buruk, ya sama saja bulan Ramadan dengan bulan biasa. Tapi keistimewaan bulan Ramadan ini karena dia adalah syahrul Quran, syahrul siyam, ya, dan syahrul yang lain-lainnya, itu ada nilainya beda dengan bulan lain. Misal bulan Rajab ada istimewa di situ, ada Isra Mi'raj. Terus Rabiul Awal ada istimewa di situ, ada Maulid Nabi. Sya'ban ada hari yang mulia itu, yakni 15 Sya'ban. Haji ada yang mulia juga. Tetapi tidak serindu kita menanti Ramadan. Ya, oleh sebab itu ketika para sahabat kedatangan bulan Ramadan, bersemangat. Saat Rajab saja sudah bersemangat, Sya'ban apalagi Ramadan, kita lempung. Sya'ban, Rajab kita semangat. Oh, doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Hilang Rajabnya, datang Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Oh, semangat dan doa itu kan. Ya. Datang Ramadan, lempung kita. Nah, itu. Apa Pak? Lesu. Ya. Dan tidak ada semangatnya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kalau kita tidak mau lesu, lemah, ya, gunakanlah manajemen yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu yang kita cari di bulan Ramadan ini, ada kalimat tattaqun itu, ya, bertakwa itu, ya, takut kita sama Allah. Kalau Allah itu tidak memberi kita pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Jadi Ramadan kita menstabilkan peredaran darah kita dari hal-hal yang negatif, ya, dan juga kita menstabilkan edaran darah kita dengan hal-hal yang positif. Oke, Allah. Ya, anak-anak sekalian, mungkin hanya itulah yang bisa kami sampaikan manajemen waktu dalam Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kepada moderator untuk misalnya kalau ada pertanyaan, silakan. Sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, ya, bisa kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di IC maupun di luar IC nantinya. Ya, gunakanlah waktumu dengan sempurna mungkin. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, maksimalkan amalan ibadah kita di dalam segala yang berbahagia. Dia dapat menyampaikan kesempatan hari ini dengan bersama-sama akan orang dia dan maaf dan